Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar minggu kedua di tahun yang baru? Saudara semangat ya. Minggu lalu khotbah kita, firman Tuhan mengatakan tidak perlu takut apa yang akan terjadi nanti di tahun ini. Saya tahu tahun ini adalah tahun politik, pergantian pemerintahan, tapi kita tidak perlu takut bahwa Tuhan kita berdaulat atas segala sesuatu. Nah, kali ini kita coba akan melihat memasuki tahun yang baru. Selalu saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali visi kita, melihat kembali sebenarnya apa itu TLCC dan bagaimana kita seharusnya bergereja, bagaimana seharusnya kita berjemaat di TLCC. Kita akan kembali melihat visi misi kita. Kita tahu kita punya misi grow, serve, and go. 3 komponen ini harus terjadi dalam tiap jemaat TLCC. Jemaat TLCC harus bertumbuh, jemaat TLCC harus melayani, dan setiap jemaat TLCC harus memberitakan Injil. Itu ya, jadi kalau saudara bergabung ke sini, saudara harus melihat 3 komponen itu apakah terjadi di dalam hidup kita. Karena misi kita, visi kita adalah transforming the world, dunia. Bukan cuma di daerah sini saja Bintaro, tapi seluruh dunia itu ladang pelayanan kita. Jadi kita mencoba untuk melihat. Kita nggak tahu ya apa rencana Tuhan kalau kita punya visi besar seperti itu, mungkin saja kita akan mengirim utusan Injil ke Afrika. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita menghidupi visi itu dengan serius, kita akan melakukan banyak hal buat Tuhan, dan itu harus dilakukan kalau setiap orang, setiap jemaat di TLCC menghidupi itu dengan hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak lagi sama seperti hari kemarin. Kita hari ini lebih rohani, lebih dewasa, lebih mature di dalam rohani. Kita melayani Tuhan, tidak ada yang tidak terlibat. Lalu kita semua satu sama lain harus terlibat di dalam penginjilan. Kita membaca 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Sebenarnya saya ingin mengajak saudara melihat dari ayat 1, tetapi kita coba lihat ayat 9 dan 10. Inilah ayat emas kita yang akan kita pelajari minggu ini. Kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Coba lihat slide berikut ini. Nah, siapa yang tahu itu yang di foto itu siapa? Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu? Tahu semua? Ini kalau biasanya saudara tahu ini orang jadul ya. Karena ini bintang film zaman dulu. Kira-kira film apa ini? Who Am I? Ini film cukup menarik saudara. Nggak tahu masih ada nggak ya? Menarik sekali filmnya karena film ini bercerita mengenai seorang agen rahasia dari Tiongkok diutus ke Afrika untuk meneliti penjualan barang purbakala milik orang-orang Tiongkok di Afrika. Pergilah dia ke sana. Tapi sana dia kecelakaan pesawat, dan apa yang terjadi, dia kehilangan ingatan. Dia tidak tahu siapa dirinya. Jadi dia ditanya, who are you? Dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi ditanya lagi, balik lagi ngomong, who are you? Jadi lama-kelamaan dia terkenal dengan Mr. Who Am I? Ya, nanti pulang, cari nih Netflix, ya ini lucu, filmnya lucu sekali, bagus sekali. Tetapi karena dia tidak tahu siapa dirinya, misi dia ke Afrika itu kacau. Jadi kalau ditanya ngapain kamu orang mana? Ngapain kamu ke sini? Nggak tahu. Jadi dia tidak tahu siapa dirinya, dia tidak tahu identitas dia,
Dia tidak tahu juga kenapa dia ada di situ. Kenapa dia ada di Afrika. Nggak ngerti. Jadi orang yang tidak tahu tentang identitas dia, orang tidak tahu juga mau ngapain hidupnya ini. Benar kan? Coba pikir, kalau saudara punya identitas sebagai seorang programmer, ya saudara misalnya gini deh, saudara belajar di perguruan tinggi, saudara tahu coding, saudara tahu bahasa pemrograman, dan saudara melamar sebuah pekerjaan, pasti saudara ingin melamar sebagai seorang programmer. Saudara ahli keuangan, saudara belajar keuangan, lalu saudara masuk ke sebuah perusahaan, Pak saya mau jadi kerja di sini. Jadi apa? Tukang sapu. Kan nggak mungkin. Karena identitas saudara menentukan arah hidup saudara. Identitas saudara menentukan saudara mau kerja apa. Tujuannya apa. Pasti ke sana. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali berbicara mengenai identitas kita. Ya Yohanes pasal 1 misalnya, ketika kita percaya kepada Yesus, identitas kita diganti. Dan Tuhan mengatakan engkau bukan lagi siapa-siapa dan engkau adalah anak Allah. Itu identitas kita. Jadi Yohanes mengatakan kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau diangkatnya menjadi anak Allah. Identitas itu penting. Saudara bukan siapa-siapa lagi bagi Allah karena saudara adalah anak Allah. 2 Korintus berkata, engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu identitas kita. Nah, penting untuk mengetahui identitas karena kalau tidak demikian, saudara tidak tahu siapa diri saudara. Kalau misalnya gini, saya tanya, kamu siapa? Paling saudara akan menjawab nama, menyebut nama saudara. Mudah ya? Kamu siapa? Sebutlah nama saya Muksin Samuel. Iya, tapi Samuel itu siapa? Saudara bisa jawab nggak? Saudara sebut nama saudara mudah, tapi siapa diri saudara sebenarnya? Nah Alkitab berbicara ini penting sekali karena kalau kita melihat apa kata Alkitab supaya kita menjadi diri kita yang sejati. Penting kita tahu siapa diri kita supaya kita tahu diri kita yang sebenarnya siapa. Diri kita yang sebenarnya siapa. Gini saudara, kalau kan ketemu dengan orang lain yang berbeda dengan saudara, dan saudara merasa bahwa dia lebih beruntung dari saudara. Lebih beruntung, secara materi dia lebih beruntung dari saudara. Tapi kalau saudara tahu identitas saudara, saudara akan merasa bahwa saudara lebih beruntung dari dia. Benar kan? Kamu anak Allah, dia bukan. Kamu lebih beruntung. Jangan diukur dari materi itu. Jadi penting untuk mengetahui identitas supaya kita tahu jati diri kita yang sebenarnya. Nah ada orang minder tentang dirinya. Lalu bunuh diri. Minder. Saya bukan siapa-siapa, gak seperti orang lain. Saya dibully bertahun-tahun oleh orang-orang di sekitar saya. Nah, dia mendengar apa kata orang tentang dirinya dan itulah yang mengecap diri dia menjadi stigma dalam dirinya dan dia tidak bisa berubah. Tapi kalau dia dengar kata Allah, Allah mengatakan engkau hartaku yang paling berharga. Dengan mengetahui gitu, saudara akan tahu siapa diri saudara sebenarnya dan saudara akan terus bertahan, tidak peduli apa kata orang. Kemudian kita tahu, kita mengetahui identitas kita, kita tidak mudah diperdaya oleh iblis. Benar gak? Tuhan mengatakan engkau anakku yang kukasihi dan kusayangi. Aku selalu menerima engkau apa adanya. Lalu ketika saudara berdosa, saudara merasakan, aku tidak terima lagi oleh Tuhan. Itu kata iblis. Jadi iblis suka memutarbalikkan identitas kita. Tapi saudara tahu identitas saudara yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, supaya kita tahu panggilan hidup kita yang sebenarnya. Ngapain kita ada di dunia ini? Untuk apa kita ada di dunia ini? Itu pertanyaan yang penting sekali. Karena saudara ketika lahir di dunia, menjadi anak Allah, diangkatnya menjadi anak Allah, ada tujuan di situ. Bukan kamu
nggak percaya pada Yesus, sini, aku angkat. Kamu sudah tenggelam, kamu tidak akan masuk surga, tapi aku angkat. Ngapain Tuhan dia diangkat? Iseng. Nggak ada Tuhan ngomong iseng. Karena begitu saudara diangkat Tuhan menjadi anaknya, Tuhan punya purpose dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak menjadi orang Kristen yang cuma datang, saya jadi orang Kristen sudah cukup. No. Orang Kristen tidak seperti itu. Engkau memanggil aku pasti punya tujuan. Abraham dipanggil dari Ur, ada tujuannya. Yusuf sekalipun dikirim ke Mesir, itu ada tujuannya. Semua ada tujuan. Jadi dengan mengetahui identitas itu, saudara punya tujuan. Petrus mencatat 4 identitas kita. Sebenarnya banyak sekali di dalam surat 1 Petrus itu identitas-identitas kita. Kita dalam 1 Petrus pasal 1, kamu itu alien. Alien apa? Alien. Ada UFO turun, keluar alien. Makhluk asing. Kamu tuh makhluk asing di sini. Orang asing di sini. Tapi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu tercatat ada 4 identitas kita. Yang pertama, dia mengatakan kita adalah umat pilihan Allah. Nah, perhatikan. Kalau ngomong kita umat pilihan Allah, saudara buat ke ranah pribadi. Sebut namamu, lalu mengatakan dengan Samuel, Daniel adalah umat pilihan Allah. Saudara buat bersifat pribadi. Saya adalah umat pilihan Allah. Nah, dalam 1 Petrus pasal 2 dia mengatakan dalam ayat yang ketiga dan 4, kamu adalah seperti batu yang disusun di dalam sebuah bangunan dan engkau dipilih untuk menjadi batu yang membangun sebuah jemaat Tuhan. Jadi itu bangunan itu merepresentasikan sebagai gereja. Kamu dipilih. Ada banyak batu lain yang bisa membangun sebuah gereja. Yang membangun sebuah umat Tuhan. Tapi ada batu-batu lain itu tidak dipilih oleh Tuhan dan saudara dipilih oleh Tuhan. Begitu istimewanya. Dan saudara diletakkan di mana? Di atas batu penjuru yaitu Allah sendiri. Jadi Yesus mengatakan akulah batu penjuru itu dan kamu dibangun di atasku. Diletakkan di situ di atasku membangun sebuah jemaat Allah yang begitu besar. Batu lain tidak dipilih oleh Tuhan. Coba kita lihat Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Lihat Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Ini jadi waktu Petrus menulis itu, dia ingat ayat firman Tuhan dalam perjanjian lama mengenai Israel. Dia bilang begini, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Dan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Itu saudara. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini, dia pilih saudara secara pribadi dan mengatakan ini orang kesayanganku. Istimewa enggak? Coba sebut. Saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan disebutnya sebagai kesayangan. Identitas itu penting sekali. Coba lihat ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, menebus kamu, menebus engkau dari rumah perbudakan dan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini, saudara dipilih oleh Tuhan menjadi kesayangannya. Tapi bukan karena saudara hebat. Nggak bisa kita mengatakan, saya dipilih Tuhan karena saya baik. Nggak bisa. Tuhan mengatakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Coba bercerminlah dalam hidup kita. Coba pikir.
Adakah yang baik dalam hidup kita? Adakah yang baik? Kita semua pernah melakukan dosa. Kita semua pernah melakukan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, kita merasa tidak layak kepada Dia. Merasa minder. Tapi bilang, aku pilih kamu menjadi umat kesayanganku. Begitu istimewanya. Bukan karena kita hebat. Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Bahkan kita tidak punya kuasa sedikit pun untuk pilih Tuhan. Itu identitas kita. You are the chosen one. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Saudara, bayangkan waktu kami pertama kali punya anak begitu lahir pertama kali. Kami berdua menangis dan mengatakan, "Nak, segenap upaya yang kami lakukan hanya untuk Engkau. Karena Dia adalah anak kesayangan." Begitu juga Tuhan. Begitu saudara diangkat jadi anaknya. Apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan rancangkan adalah yang terbaik buat engkau. Begitu istimewanya saudara di hadapan Tuhan. Dengan memberikan identitas itu. Luar biasa. Saudara mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan dalam hatimu, Tuhan thank you. I am a chosen one. Saya umat kesayangan Tuhan. Yang kedua, lihat. Yang kedua, coba kita lihat. Sebentar. Ada ayat yang lupa. 1 Petrus, kita coba lihat 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Lihat di situ. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Pak Petrus tulis surat kepada orang-orang di tempat-tempat. Saudara lihat sebut namanya Pontus, kita tidak pernah tahu itu pernah kenal nama ini, tapi daerah itu ada pada zaman Petrus. Ada Galatia, Asia Kecil di Turki saat ini, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Dia tulis suratnya dan dia sebutkan ini, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia sebutkan itu, ini orang-orang dipilih oleh Tuhan dan tersebar ke daerah-daerah tersebut. Dan dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Jadi saya bayangin ya, waktu saya membaca ayat ini, saudara dipilih oleh Tuhan dan tersebar ke beberapa daerah itu. Saya membayangin satu film, X-Men. Pernah nonton film X-Men? Siapa yang nonton X-Men? Itu. Yang muda-muda gak tahu, berarti yang angkat tangan sudah tua. Ini Xavier, Charles Xavier adalah ketua X-Men itu. Jadi dia punya tempat dan di tempat itu dia mau mencari semua orang yang punya talenta. Seluruh dunia. Dari seluruh dunia dia bisa tahu ada di mana. Saya mau cari yang namanya ini. Dia mulai begini dan dia terlihat dan bisa ngomong sama dia. Seluruh dunia. Jadi dia punya alat. Di mana orang-orang dia berada, dia tahu dan bagaimana cara dia menghubungi. Nah begitulah orang-orang pilihan, bukan cuma saudara-saudara. Bukan cuma saudara yang tinggal di daerah ini. Tapi ada di Afrika. Ada di Mesir, ada di Eropa, ada di China, di Asia, ada di Amerika Selatan, Amerika Utara, ada di Australia. Seluruh pulau-pulau terpencil itu ada umat pilihan Tuhan. Jadi saya pikir Allah berkomunikasi dengan begitu banyak orang pilihannya di seluruh dunia itu. Enggak seperti ini, dia perlu alat. Allah enggak perlu alat. Saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita lihat yang kedua. Saudara adalah imamat rajani. Kamu bangsa terpilih, imamat yang rajani. Saudara lihat dua kata ini, imamat rajani. Imam, raja, rajani. Raja, imam dan raja. Itu julukan Yesus, engkaulah imam dan raja.
Tapi julukan buat Yesus itu diberikan kepada saudara. Yesus adalah imam besar kita, dia adalah raja kita. Tapi apa yang dimiliki oleh Yesus diberikan kepada saudara. Kalau saudara melihat kata imam di dalam di dalam firman Tuhan pada waktu orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan, mereka berkomunikasi sama Tuhan melalui imam. Imam itu. Jadi saudara disebut imam. Jadi pada waktu saudara diangkat jadi Allah, saudara disebut imamat rajani, artinya saudara bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tidak perlu pakai perantara, tidak perlu saudara datang ke pendeta, tolong doakan saya. Memang pendeta harus doakan, tapi saudara bisa doa sendiri maksudnya. Menghampiri Tuhan sendiri dan punya keistimewaan. Saudara ingat Ratu Esther. Ketika dia ingin mendatangi Raja Ahasiweros, kalau raja tidak berkenan, dia akan dihukum mati. Ini caranya bagaimana? Pada waktu dia datang kepada raja, dan raja harus memberikan tongkatnya, dan tongkatnya dipegang oleh Ratu Esther, supaya dia bisa diterima oleh raja. Saudara tidak akan dihukum mati kalau saudara menghampiri Allah. Begitu istimewanya saudara. Tidak ada orang yang bisa menghampiri Allah kecuali anak-anak Tuhan. Identitas itu diberikan kepada saudara. Lalu disebutkan engkau adalah imamat yang raja nih. Raja, saudara ingat raja. Apa tugas raja? Raja adalah tugasnya memerintah. Saudara, kalau kita sebagai umat raja, saudara kita datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa kita sebagai umat pilihannya dan mengakui bahwa kita rakyatnya, kita datang untuk menyembah dia, kita datang untuk melayani dia. Tapi kalau saudara disebut sebagai raja, di situ disebutkan bahwa saudara akan memerintah bersama-sama dengan dia. Jadi raja bukan cuma pilih, aku menjadi alatku, menjadi menteriku, tapi yang memerintah cuma aku. Tapi Tuhan enggak. Begitu saudara diangkat jadi Allah, saudara bisa mampir kehadiran Tuhan, ngomong sama Tuhan, bahkan memerintah bersama-sama dengan dia. Istimewa enggak? Istimewa enggak? Coba lihat Wahyu pasal 20 ayat 6. Ini belum terjadi. Saudara akan jadi raja. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam Allah, imam. Dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja. That's you. Coba kalau dengar status ini saudara, identitas ini disematkan kepada diri saudara, hebat nggak? Istimewa. Saudara begitu istimewa. Kemudian kita adalah bangsa yang kudus. Seringkali kalau kita mengatakan kita bangsa yang kudus, kita berpikir mengenai moral. Benar ya? Kita berpikir mengenai moral. Kalau kita disebut bangsa yang kudus, kita adalah orang-orang harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu benar. Petrus mengatakan dalam pasal 1, kuduslah kamu sebab Bapamu itu kudus. Itu standar moral yang harus kita terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika ini berkenaan dengan identitas, ini tidak bicara mengenai moral. Ini bicara mengenai identitas kita. Bicara mengenai siapa diri kita sebenarnya. Nah, saudara lihat di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, kita lihat contoh di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 1. Saudara lihat di situ. Eleazar dikuduskan untuk menjaga tabut. Lihat di situ. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab, dan di atas bukit
yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Jadi apa artinya di sini? Eleazar dikhususkan untuk tugas itu, untuk menjaga tabut Tuhan. Saudara, dari sekian banyak orang ini, saudara dikhususkan oleh Tuhan, dikuduskan ini, dipisahkan oleh Tuhan dari sekian banyak orang dunia. Coba lihat di dalam 2 Tawarik pasal 29, 2 Tawarik pasal 29 disebutkan di situ, dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Perkakas tadi yang seharusnya dipakai di dalam bait Allah itu diambil, dikuduskan hanya untuk pekerjaan Tuhan di rumah Allah. Apa artinya ini bagi kita, saudara? Coba pikirlah, saudara, kalau seandainya Allah memilih sekian banyak orang dari sekian banyak orang di dunia ini, Dia pilih saudara, diistimewakan, lalu diberikan tugas khusus yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Semua orang meminta tugas itu, tapi tidak. Ini buat engkau sendiri. Engkau begitu istimewanya. Karena tidak semua orang punya hak untuk melayani raja. Tapi saudara ada hak istimewa. Saudara bisa melayani raja di atas segala raja. Itu artinya saudara dikuduskan. Tidak ada orang yang punya privilege seperti itu dibanding dengan saudara. Punya hak. Saya cukup aneh kalau ada orang mengatakan bahwa saya tidak mau melayani Tuhan. Padahal dia dikuduskan untuk dapat bisa melayani Tuhan. Dia diistimewakan Tuhan. Kamu punya privilege untuk bisa melayani Tuhan. Saudara punya privilege itu. Yang keempat, saudara. Kita lihat identitas keempat. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Milik Dia. Kalau saudara punya barang, melihat sebuah barang, saudara punya barang yang begitu istimewa. Saudara pasti taruh tempat yang begitu istimewa. Nggak mungkin sembarangan. Saya baru beli iPhone, mahal, simpen di mana? Di garasi. Nggak mungkin. Saya baru beli TV LED 78 inch, taruh di mana? Di gudang. Nggak mungkin. Karena begitu istimewanya, saudara pasti taruh di tempat yang istimewa. Saudara nggak mungkin beli kalung yang begitu mahal, lalu tidak dipakai. Tidak mungkin. Nah, saudara dikatakan di sini, engkau milik kepunyaan Allah. Allah saking begitu istimewanya, Allah ingin pegang saudara dan disimpan di tempat yang terbaik. Dijaga baik-baik. Dan uniknya saudara, kalau kita baca dari Efesus pasal 1 ayat 14. Saudara lihat di situ. Dan Roh Kudus itu, Efesus 1 ayat 14. Adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Milik Allah. Kita umat kepunyaan Allah, milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Dan perhatikan, kata milik itu identik dengan penebusan. Jadi untuk supaya dia membuat saudara menjadi milik Allah, Allah tidak mengatakan aku ingin kau menjadi milikku sudah begitu saja. No, aku harus mati supaya saudara bisa menjadi milik Tuhan. Itu yang dia lakukan. Bukan main-main. Saudara pergi ke toko handphone dan saudara, saya pengen punya handphone, saudara harus keluarkan uang begitu banyak supaya dapat itu barang. Saudara rela. Tapi Tuhan, berapa harganya? Yang harus saudara, yang harus dibayar oleh Tuhan. Supaya dia mengangkat saudara menjadi miliknya. Berapa harganya? So expensive. Saudara nggak mau balas Tuhan juga nggak mungkin bisa. Kalau merenungkan ini saudara,
Saudara tidak mungkin saudara tidak menangis, memuji Tuhan dan bersyukur kepada Dia. Tidak mungkin. Saudara pasti bersyukur kepada Dia. Lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Bacalah ini dalam hati saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Untuk dapat, supaya saudara menjadi miliknya, Dia mengatakan, aku harus mati. Itu yang Dia lakukan. Saudara lihat 4 ini, saudara, identitas ini. Istimewa enggak, saudara? Begitu istimewa enggak, saudara? Dan 4 identitas ini, bukan saudara, bukan Petrus yang sematkan itu kepada kita, bukan kita yang menyematkan itu pada diri sendiri. Tapi Allah yang menyematkan itu kepada saudara. Hey, Sam, ini identitasmu. Kamu bangsa pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. You are so special, church. You are so special di hadapan Tuhan. Begitu istimewanya. Sehingga Dia mau mati buat saudara. Amin. Senang dengan identitas itu? Coba ngomong apa kepada Tuhan untuk mengungkapkan rasa terima kasih di saudara kepada Dia untuk identitas itu. Kita nggak akan kehabisan, nggak bisa ngomong lah, terdiam. Aku nggak bisa ngomong lagi Tuhan. Makanya tadi lagu, betapa hatiku berterima kasih kepada Tuhan. Maka aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali aku menyerahkan hidupku seutuhnya buat Tuhan. Nah, kita sudah dikuatkan. Sekarang seperti yang di muka tadi, saya mengatakan bahwa di balik identitas ada tanggung jawab. Benar nggak? Oh, saya mau menikah, Pak. Oke. Sekarang saya bukan lagi jomblo, single. Ya, saya kasih tahu Caleb, dia mungkin kata-kata baru ya. Saya bukan lagi single, sekarang saya jadi suami. Status saya adalah suaminya orang. Oke, setelah itu apakah ketika saudara mengatakan saudara menjadi suaminya seseorang, lalu saudara nggak punya tanggung jawab terhadap istri saudara? Dicubit-cubit ya suaminya ya. Mau punya tanggung jawab. Sayangin aku. Pulang jangan malam-malam. Aku harus dipeluk tiap hari. Itu kadang-kadang ada istri yang ngomong begitu. Pak, kami punya anak. Sekarang saya bukan lagi orang tidak punya anak. Dan saya sekarang disebut papa, mama. Disebut ayah, disebut ibu. Sudah menyandang identitas itu sebagai ayah dan sebagai ibu. Lalu apakah itu berarti saudara tidak punya tanggung jawab sebagai ayah dan ibu? Harus punya. Jadi di balik identitas itu tidak mungkin tidak ada tanggung jawab. Ngerti ya? Nggak mungkin nggak ada tanggung jawab. Nah, tadi saudara sudah berbunga-bunga dengan begitu banyak identitas. Sekarang bagian tanggung jawab. Saudara rela. Aku udah diterima di perusahaan itu, kerja Pak. Tanggung jawabnya apa? Nggak ada, nggak mungkin. Pasti ada tanggung jawab. Bu, saya kerja di rumah ibu ya. Oke. Kamu ngerjain ini. Harus cari kerjaan ya Bu ya. Gimana kalau saya terima di tempat ibu kerja, nggak usah ngerjain apa-apa Bu. Ada tanggung jawab. Pastinya. Pasti
ada tanggung jawab. Nah, saudara siap-siap. Karena begitu saudara dapat identitas yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan, ungkapan syukur apa yang bisa saudara berikan kepada Tuhan? Pasti ingin melakukan sesuatu buat Dia. Petrus mencatat, coba lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3 disebutkan di situ. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kemudian disebutkan ayat 2, sama seperti bayi yang baru lahir. Ada air mata jadi nggak bisa kelihatan. Sama seperti bayi yang baru lahir. Sama seperti yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 3 ini memukul saya, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan belum? Do you? Siapa? Siapa di antara saudara yang pernah mengecap kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Kalau kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, jangan cemarkan hidupmu. Jangan cemarkan hidupmu. Itu tanggung jawab pertama. Nggak boleh cemar. Orang lain kalau melihat engkau itu, ini orang luar biasa. Tidak ditemukan sesuatu yang salah. Jadi kalau saudara berpikir mengenai dosa, saudara berpikir untuk melakukan sebuah dosa, saudara akan berpikir, identitas aku punya Tuhan, milik Tuhan, maka sewajarnya aku punya tanggung jawab seperti ini. Hidupku kudus tak bercela di hadapan Tuhan. Itu tanggung jawab saudara sebagai umat Tuhan. Pikirkan itu. Berjuanglah untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sampai akhirnya, walaupun saya tahu mungkin sulit bagi saudara, banyak sekali orang sudah jatuh di dalam dosa. Banyak orang jatuh dalam dosa. Karena berpikir menganggap murah kemurahan Tuhan itu. Menganggap murah kebaikan Tuhan. Lalu Tuhan kan nanti ampuni dosaku. Bermain-main sama itu. Menganggap murah kebaikan Tuhan. Lalu melakukan dosa. Jangan cemarkan hidupmu sedikit pun. Baik dengan pikiran, perkataan, penglihatan. Penglihatan itu, saudara buka laptop, cemarkan matamu. Cemarkan pikiranmu. Cemarkan perbuatanmu. Tidak bisa seperti itu. Itu tanggung jawab pertama. Tanggung jawab kedua, kita lihat ayat yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tanggung jawab kedua, saudara digunakan di dalam rumah Allah. Artinya kalau tadi hidup saudara tidak bercela, hidup saudara harus kudus. Itu tanggung jawab pertama. Yang kedua, saudara harus melayani di gereja. Harus. Kamu digunakan sebagai batu yang hidup untuk membangun tubuh. Bukan saudara digunakan lalu saudara diam-diam saja. Pasti ada tujuan. Kita lagi membangun ini sebuah komunitas, sebuah gereja, dan gereja itu pasti bertumbuh. Nah, supaya gereja bisa bertumbuh, harus ada peran aktif di setiap batu-batu yang dipilih oleh Tuhan tadi, yaitu saudara. Nggak bisa saya ingin ke gereja, saya ingin mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menikmati semua identitas without do anything. Nggak mungkin. Ambil peran, sekecil apapun bagaimana. Saya bisa berpikir supaya gereja
Tuhan, di mana saya bertumbuh, juga gereja itu akan bertumbuh. Saya harus ambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Pikirlah apa saja. Saudara pengen minta kepada saya dan katakan, beri saya pelayanan pendeta. Beri saya tempat untuk melayani. Saudara gini, grow, serve, go. Serve itu bukan cuma untuk pekerja gereja. Serve itu bukan cuma untuk pendeta. Bukan cuma untuk elder. Untuk siapapun yang berada di dalam gereja, dia harus melayani tanpa terkecuali. Anak kecil sekalipun dia harus belajar melayani. Yang ketiga, ayat 9. Sebutkan di situ kamu kamu bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan, ada kata supaya. Kamu diberi identitas itu ada maksud tertentu. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. So, kalau seandainya saudara sebagai umat Allah, saudara belum pernah cerita Injil kepada orang lain, pikir identitas itu. Kalau memang kamu sudah menikmati kebaikan Tuhan, lakukan 3 hal ini. Hidupmu kudus, berkenan kepada Tuhan. Kamu melayani di gereja. Dan kamu memberitakan Injil Tuhan. Kepada siapapun. Pikir saudara, saya mengajak saudara, coba. Kalau saudara bangun pagi, setiap pagi dilatih pikiran saudara, hari ini siapa yang bisa saya injili? Hari ini siapa yang bisa saya kasih tahu tentang Yesus? Begitu terus menerus supaya saudara bisa membawa kabar itu kepada orang lain. Ini tanggung jawab kita. Jangan saudara menganggap remeh kebaikan Tuhan dan menganggap murah itu. Dia sudah mati buat saudara untuk menebus saudara menjadi umat pilihannya. Dan menempatkan saudara begitu istimewa menjadi umat kesayangannya. Lalu saudara tidak mau melakukan tanggung jawab itu. Betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihiku. Aku tidak punya apa-apa Tuhan. Selain hidupku. Udah aku memberikan kepada Tuhan. Tapi aku tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Lagu itu kadang-kadang hanya menikmati melodinya dan syairnya. Tapi tidak sungguh-sungguh dilakukan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku. Really? Benarkah segenap hidup kita? Mau melayani aja kita gak mau. Mau memberitakan Injil aja kita tidak mau. Apakah itu segenap hidup kita? Di balik identitas, saudara bersyukur semua dengan semua identitas dan privilege yang Allah berikan kepada saudara. Tapi ingat, di balik identitas ada tanggung jawab, ada tujuan. Privilege itu, identitas itu sudah saudara terima, sudah gak perlu usahakan. Yang perlu saudara usahakan adalah tanggung jawab. Mulai sekarang ini, pikirkan tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Mari kita berdoa.